Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saro dari kelas 2C S1 Keperawatan Stikes Horizon Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai terapi komplementer air kelapa muda pada penderita hipertensi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata ajar dari promosi kesehatan. Hipertensi atau yang biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi kronis di mana tekanan darah itu meningkat, atau suatu keadaan di mana tekanan darah sistoliknya itu lebih besar dari 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastoliknya itu lebih besar dari 90 mm Hg. Nah, untuk hipertensi ini dapat terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh penderitanya. Nah, untuk klasifikasi dari tekanan darah yang normal itu antara tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 80. Nah, untuk prahipertensi, tekanan darah sistoliknya itu 120 sampai 139. Untuk tekanan darah diastoliknya itu antara 80 sampai 89. Untuk hipertensi derajat 1, tekanan darah sistoliknya itu antara 140 sampai 159 atau tekanan darah diastoliknya itu sekitar 90 sampai 99. Nah, untuk hipertensi derajat yang kedua ini lebih besar dari 160 mm Hg atau tekanan darah diastoliknya itu lebih besar dari 100 mm Hg. Lalu apa sih penyebab dari hipertensi ini? Nah, hipertensi ini dibagi menjadi dua, ada hipertensi esensial dan juga ada hipertensi sekunder. Di mana dari hipertensi esensial ini yaitu hipertensi primer ini tidak diketahui penyebabnya. Nah, faktanya ini lebih dari 90% kasus tekanan darah tinggi yang dialami seseorang ini termasuk ke dalam kategori primer atau tidak diketahui penyebabnya. Nah, untuk hipertensi sekunder ini disebabkan oleh penyakit lain. Salah satunya itu penyakit yang berkaitan erat dengan hipertensi ini, yaitu penyakit ginjal, di mana ginjal itu kan memiliki peranan penting yaitu untuk mensekresikan hormon renin yang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah. Nah, untuk faktor dari resiko hipertensi ini, yang pertama ada penyebab hipertensi ini melalui faktor yang melekat pada diri sendiri, yang meliputi faktor jenis kelamin, faktor usia, juga dari faktor keturunan atau genetik. Sedangkan untuk faktor yang kedua ini ditimbulkan oleh perilaku yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, juga diet rendah serat. Dan juga ada kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, juga sering mengalami stres. Nah, untuk gejala dari hipertensi ini yang pertama itu sering pusing atau sakit kepala, kemudian sering gelisah, mata merah, sesak nafas, tengkuknya itu terasa pegal atau sakit, penglihatannya kabur, sulit untuk tidur, lemas, mudah juga lelah, mual atau muntah, dan juga yang terakhir yaitu mudah marah. Nah, untuk pencegahan dan perawatan hipertensi ini bisa dilakukan dengan menurunkan berat badan bagi orang yang gemuk, kemudian diet rendah garam dan juga lemak, kemudian juga merubah gaya hidup yang tidak sehat ini dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup dan menghindari kelelahan, kurangi stres dan juga emosi, serta untuk rutin memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan.
Untuk akibat lanjut dari hipertensinya itu dapat menyebabkan gagal jantung, stroke, gagal ginjal, juga dapat mengalami gangguan penglihatan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan terapi komplementer itu sendiri? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terapi ini adalah suatu usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit melalui pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Nah, dari terapi komplementer ini dikenal sebagai terapi tradisional, di mana terapi tradisional itu digabungkan ke dalam pengobatan modern. Lalu dari terapi komplementer ini yaitu sebagai pengembangan terapi tradisional, dan ada yang diintegrasikan juga dengan terapi modern yang mempengaruhi keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan juga spiritual. Nah, hasil dari terapi yang telah terintegrasi tersebut ada yang telah lulus uji klinis sehingga sudah disamakan dengan obat modern, dan juga pada kondisi ini sesuai dengan prinsip keperawatan yang memandang manusia itu sebagai makhluk yang holistik yang meliputi bio, psiko, sosial, juga spiritual. Nah, untuk air kelapa muda itu sendiri mempunyai kandungan seperti gula, protein, kalium, kalsium, magnesium, vitamin C. Dari kandungan kalium yang tinggi pada air kelapa muda ini dapat menurunkan tekanan darah, di mana pada air kelapa muda ini dapat digunakan untuk penanganan penyakit dari hipertensi. Nah, untuk kalium dalam tubuh ini dapat membuat pembuluh darahnya itu mengalami vasolidasi, yaitu menghambat proses sekresi renin dan juga hormon aldosteron sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Nah, kandungan yang terdapat dalam air kelapa muda ini terdiri dari 17% potasium, 15% magnesium, juga 10% vitamin C. Nah, adapun dari demonstrasi penggunaan air kelapa mudanya ini untuk hipertensi, dari alat dan bahannya itu terdiri dari air kelapa muda murni, gelas ukur atau gelas ukuran sedang 250 ml. Kemudian caranya itu yang pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Lalu setelah semuanya sudah siap, tuangkan air kelapa muda murni ini ke dalam gelas berukuran 250 ml. Kemudian juga selanjutnya minum air kelapa muda murni ini sampai habis. Dan cara yang terakhir yaitu air kelapa muda ini dapat diberikan 2 kali sehari setiap pagi dan juga sore hari. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.